Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana agar objek yang kita print seperti ini itu tidak mudah lepas ya. Ini sebelumnya saya ngeprint tapi nyampe sekitar setengah mili dia lepas. Ya, ini udah banyak ini. Seperti ini. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena tampilan 3D printnya itu masih berantakan kayak gini karena habis saya servis guys dan belum saya rapikan. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting dia jalan. Nah, bisa dilihat di sini, ini posisinya seperti ini ya, sama kayak itu, ada di bawah gini. Ini ada 1, ada 2, 3, lalu oh ini bukan ini yang lain nih. 3, 4, dan 5 guys. 5-5-nya gagal karena ketika ketika objeknya ini sudah di print setinggi 1 mili, dia tiba-tiba copot gitu ya, jadi dia itu nggak lengket gitu ke bednya. Nah, untuk bednya sendiri ini saya beli yang murah sekitar Rp50.000. Kalau untuk punyanya Ender sendiri, ini kan mereknya Ender 3 ya. Kalau punyanya Ender sendiri itu harganya sekitar 200 ribuan. Coba saya ambil yang punya Ender. Nah, ini dia punya Ender, Creality Ender. Tapi sudah rusak ya, bisa dilihat ini udah mulai kayak gini guys. Udah nggak rata ini. Belakangnya aja kayak gini ya, kayak ban mau meledak gitu. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja ya. Gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Sebelum saya kasih tahu cara saya ingin memberitahukan teman-teman bahwa ada teman satu grup juga yang mereka menggunakan cara lain ya. Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, objeknya nih dikasih brim. Brim itu sejenis alas gitu ya, yang sudah melekat, jadi nanti membentuk alas gitu yang lengket dengan ininya. Lalu brimnya itu diisolasi dengan menggunakan lakban kertas katanya kayak gitu. Terus ada juga yang menggunakan lem kayak Alteco gitu, tapi untuk yang lem Alteco itu setahu saya tidak kurang efektif gitu ya. Saya nggak tahu kurang efektifnya sorry, saya nggak tahu kurang efektifnya itu seperti apa gitu. Nah, mungkin dua cara itu bisa dicoba, bisa teman-teman coba. Namun di sini saya memberikan salah satu cara yang mungkin bisa menyelesaikan masalah teman-teman ya. Caranya adalah dengan menggunakan lem tembak, guys. Nah, bisa dilihat ya, ini hasil lem tembaknya. Tapi bukan sembarang lem ya. Enggak sembarang lem. Lem tembaknya mana ya? Nah, ini dia. Kalau bahasa Inggrisnya tuh hot glue. Ini ya. Tapi nggak salah-salah lem. Awalnya saya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Ini cara gagal ya ketika saya memakai lem tembak. Ketika ini sudah dapat sekitar 1 mili, setengah mili apa 1/4 mili nih ya. Ini kayaknya setengah mili lah. Setengah mili, terus saya lem tembak di sini, istilahnya depan, belakang, kiri, kanan ya. Nah, kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kok dia masih bisa lepas ya. Oke, itu cara saya yang pertama. Terus akhirnya setelah saya lihat-lihat, itu bisa jadi karena bednya itu terlalu panas. Sebenarnya nggak masalah sih terlalu panas ya, tapi mungkin ini lemnya itu masih nggak nempel gitu loh, karena kan ada di pinggir ya. Beda lagi kalau ada di tengah sini, dia nempelnya itu lebih merata. Tapi kalau di pinggir itu kan istilahnya ujung sama ujung ya, jadi nggak terlalu, daya rekatnya itu nggak terlalu kuat gitu loh. Nah, akhirnya saya lepas. Terus di bednya ini kan ada lemnya ya, masih ada lem tembaknya. Ketika kita panaskan dia akan ngeleleh. Nah, justru itu yang bagus guys, kayak gitu. Nah, jadi badannya seperti ini. Lem tembak yang ada di sini tuh itu perlu kita ratakan. Jadi misal ini objeknya ya di sini. Nah, lem tembaknya itu perlu ada di bawahnya ini guys. Jangan di pinggir banget, tapi ada di bawahnya. Bawah. Kalau bisa di tengah juga dikasih lem tembak kayak gitu.
Nah terus biarkan lem tembaknya itu ngeleleh itu jadi nggak muncul gundukan gitu ya, jadi dia cair kayak air gitu, agak rata gitu. Nah itu bagus, asalkan jangan banyak-banyak, mungkin 1 tetes saja cukup di tengah, mungkin dikasih 2 sini sama sini, 1 tetes saja, lalu di 2 tetes juga nggak masalah, toh nanti juga dia akan mencair ya kayak air gitu, datar. Nah itu bisa jadi daya rekat tersendiri, bahkan lebih rekat daripada yang awal-awal tadi ya, daripada seperti ini. Kan awalnya saya gini, ini objek udah jadi baru saya lem. Nah itu kurang benar, harusnya lem dulu hingga objeknya itu, hingga lemnya itu ada di bawah objek. Di bawah itu nggak bawah-bawah juga ya, bawah sama pinggir lah kayak gitu. Terus kita biarkan. Nah kayak gitu. Perlu diingat bahwa lemnya itu perlu dicairkan dulu, jadi hotbednya ini perlu dipanaskan dulu ya, sehingga dia cair, baru kita cetak deh ininya, objeknya. Nah untuk suhunya sendiri itu saya sarankan untuk yang pertama itu antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Ketika dia udah membentuk objek setengah mili seperti ini, teman-teman bisa turunkan menjadi di bawah itu, mungkin 60 sampai 70 derajat Celcius. Gunanya apa? Gunanya yang pertama menghemat listrik tentunya. Terus yang kedua dia itu lebih dingin ya, jadi lemnya itu lebih merekat gitu kan. Kalau lemnya dingin dia daya rekatnya lebih apa namanya, lebih kuat gitu. Nah sebenarnya sih bisa aja setelah sudah sampai setengah mili seperti ini, bisa aja teman-teman matikan aja ininya, bednya sampai 0% ya. Ini sebenarnya ini saya matikan jadi 2 derajat, tapi di sini kedetiknya 39 derajat, mungkin dia menyesuaikan ya. Ini juga nggak panas sebenarnya ya. Ini hampir, kalau saya rasakan sih kayaknya 2 derajat memang di sini di atas. Kalau yang bawah ini ya sama juga sih, nggak terlalu panas. Padahal di sini kedeteknya yang atas 2 derajat, yang bawah 39 derajat. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama ini ya saya simpulkan ya. Jadi yang pertama teteskan lemnya di sini. Bisa juga menggunakan lem yang sudah nggak dipakai seperti ini ya, mungkin sisa-sisa lem tembak. Cairkan, habis itu cetak ininya, apa namanya ini, desainnya, sehingga dia menutupi lemnya ya. Jadi kan ada daya rekat lem ya, kayak gini. Sorry ya penjelasan saya kurang jelas. Misal ini lem nih, kita cairkan, thread. Kalau udah cair, udah datar, baru kita eksekusi ininya, objeknya. Nah ketika dia udah kayak gini ya kan, otomatis kan lemnya itu masih mencair ya, tapi dia ada daya rekatnya, meskipun nggak sekuat ketika dia ketika dia dingin gitu. Nah ketika sudah mencapai setengah mili, matikan aja bednya, biar yang pertama hemat listrik, terus yang kedua daya rekat lem ini semakin keras gitu ya. Dan ini hasil yang sekarang ini sudah mungkin sudah 95% ya, tinggal nunggu 5% setelah ini modelnya jadi. Dan ini kuat sekali guys, bisa dilihat ya. Wow kuat guys. Nah kayak gitu ya, mantap. Ini saya udah berhari-hari ya baru nemu formula yang seperti ini guys. Nah terus gimana nanti kalau sudah selesai ngeprint ya? Kalau sudah selesai ngeprint ya seperti biasa ya, ini bisa kita lepas, atau kalau nggak ngelepas pun nggak masalah sebenarnya. Tinggal nanti kita panaskan lagi aja bednya. Kalau udah di suhu 90 derajat, atau jika dirasa ini sudah mulai mencair, tinggal lepas saja. Semudah itu guys. Nah terus kalau ada sisa lemnya gimana? Nggak apa-apa. Sisa lemnya itu justru bagus ya untuk apa namanya, untuk project selanjutnya, untuk pencetakan selanjutnya. Karena lemnya itu masih dipakai untuk menempel objek kayak gitu. Mungkin seperti itu guys. Oke, mantap ya. Oke guys, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, serta nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Coba kita lihat tulisan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye.